Dan pinjam uang di aplikasi Singa terbaru 2025. Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Jadi pada video kali ini di sini kita akan membahas tentang aplikasi pinjaman online Singa, teman-teman. Dan untuk aplikasi pinjaman online Singa ini adalah aplikasi pinjaman online yang sudah dinaungi atau sudah bersertifikasi OJK dan intinya ini adalah pinjaman online resmi OJK, teman-teman ya. Dan di mana aplikasi pinjaman online Singa ini adalah aman untuk melakukan pinjaman di sini karena sudah resmi OJK, teman-teman. Namun ketika aplikasi pinjaman online tersebut aman atau sudah bersertifikasi OJK, apakah kita boleh mengajukan pinjaman? Tentunya belum tentu, teman-teman, dikarenakan kita harus tahu, teman-teman, mulai dari bunga, sistem cicilan atau sistem pembayarannya, kemudian resikonya apa saja ketika kita terlambat bayar, teman-teman. Ya, dan pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap hal-hal tersebut, teman-teman. Nah, namun sebelum kita membahas lebih lengkap, ada baiknya teman-teman untuk yang baru nemuin channel ini, gue mohon bantuan dan dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini, teman-teman semuanya, untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan, dan juga investasi, teman-teman. Dan untuk informasi TKB di aplikasi Singa ini sangat-sangat kita bisa lihat di sini, teman-teman ya, untuk informasi TKB di aplikasi Singa di atas. TKB hari ini 62%, TKB 90-nya 97%, kemudian untuk TKB 60-nya 85%, kemudian juga TKB 30-nya 73%. Jadi kita bisa lihat ya, teman-teman, untuk TKB-nya ini sangat-sangat rendah biasanya, teman-teman. Tapi biasanya yang jadi patokan itu adalah TKB 90-nya di angka 97. Jadi dapat dipastikan masih mudah cair, teman-teman ya. Kemudian juga untuk TKB 60-nya itu di bawah 95%. Itu biasanya agak susah cair ya sebenarnya, karena TKB itu adalah tingkat keberhasilan bayar. Kalau 30 dalam 1 bulan, kalau 60 dalam 2 bulan sampai seterusnya, teman-teman, seperti itu. Jadi kita bisa melihat untuk tingkat keberhasilan bayar orang-orang yang pinjam di aplikasi itu melalui persentase di atas, teman-teman, seperti itu. Dan untuk limit pinjaman di aplikasi pinjaman online Singa ini yaitu 48 juta, teman-teman ya. Dan saat ini 964 orang mengajukan pinjaman, namun itu adalah bahan promosi saja dari mereka, tidak benar, teman-teman ya, semuanya seperti itu. Dan untuk aplikasi pinjaman online Singa ini pastinya untuk mengajukan pinjaman memerlukan seperti nomor telepon ya, dan kalau kalian pinjam, nomor teleponnya itu wajib nomor yang telah lama aktif, teman-teman. Kemudian juga kalian harus menyiapkan KTP, teman-teman ya, kemudian verifikasi wajah, menyiapkan informasi pekerjaan, informasi pribadi harus sesuai dengan KTP kalian. Dan untuk informasi pekerjaan, teman-teman bisa mengisi pekerjaan kalian itu sesuai dengan KTP, namun untuk pendapatan bulanannya itu wajib di atas 4 sampai dengan 6 juta agar mendapatkan limit yang besar, teman-teman, seperti itu. Dan kita selain itu, teman-teman, aplikasi pinjaman online Singa ini memiliki bunga dan cicilan. Kita akan bahas, teman-teman ya. Jadi nonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengapa saya katakan ini aplikasi saya tidak rekomendasikan, teman-teman semuanya. Jadi langsung saja kita akan bahas. Dan di sini kita bisa lihat, teman-temannya, untuk aplikasi pinjaman online Singa ini dengan jumlah pinjaman 1.100.000 dengan lama pinjaman 100 hari atau 4 periode. 4 periode di sini adalah 4 kali bayar. Kalian harus ketahui, teman-teman, untuk pinjaman online di Singa itu 4 periodenya itu untuk pembayaran pertamanya itu jatuh tempo 15 hari setelah pencairan. Nah, jadi ini agak berat ya, agak berat. Dan tentunya untuk cicilan pertamanya itu sangat besar, biasanya itu sampai 900.000 kalau kalian pinjam 1.100.000, teman-teman, seperti itu. Kemudian cicilan 2, 3, dan 4-nya itu biasanya rendah, makin lama makin kecil, teman-teman, seperti itu. Dan ya, bukan sistem pinjaman online yang 1 bulan 1 kali bayar, kemudian sistem cicilannya itu merata, tidak seperti itu. Namun ini lebih memberatkan ke pembayaran awal, teman-teman. Jadi ibaratnya 15 hari itu harus lunas. Jadi kurang lebih seperti pinjaman online ilegal, teman-teman, yang hanya diberikan waktu 7 hari saja, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk rincian pinjaman di sini. Untuk bunganya 0,27, hampir 0,3% per hari, teman-teman. Jadi agak lumayan besar ya. Dengan total 297.000 ya. Kemudian biaya termasuk pajak
146.000, dan jumlah yang diterima teman-temannya itu 1.063.000 dikurangi 36 ppn teman-teman, seperti itu. Ya memang bunganya ini agak kecil teman-temannya, namun kalian harus ketahui untuk sistem pembayarannya itu yang menjadikan aplikasi ini tidak worth it teman-teman, seperti itu. Dan apakah aplikasi ini langsung di ACC begitu saja? Tentunya tidak teman-teman, karena pada saat mengajukan pinjaman itu mereka akan menilai dari skor kredit kalian di OJK. Jika skor kredit kalian di OJK itu bagus, mereka langsung meng-ACC-nya. Namun jika tidak, pasti akan ditolak teman-teman semuanya. Dan ketika ditolak, langsung saja kalian ajukan penghapusan data teman-temannya, agar data kalian itu tidak disalahgunakan oleh pihak aplikasi. Belum lagi ada juga resiko keterlambatan bayar jika kalian terlambat membayar pinjaman Singa ini teman-teman. Salah satunya adalah dikirimi spam telepon teman-teman ya. Dikirimi spam telepon, kemudian juga di chat melalui debt collector teman-teman untuk melakukan penagihan. Bahkan mereka juga mengintimidasi teman-teman, seperti itu. Namun untuk aplikasi pinjaman online Singa ini biasanya tidak akan melakukan penyebaran data dikarenakan mereka di bawah naungan OJK. Untuk aplikasi pinjol yang di bawah OJK itu mereka akan melanggar aturan OJK jika mereka melakukan penyebaran data teman-teman semuanya. Nah, saya rasa untuk review atau ya ini termasuk video review pinjaman online Singa cukup sampai di sini teman-teman ya. Saya harap informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.